Salam teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Pramudisa. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar bisa membuat perbedaan dalam kehidupan sosialmu, yaitu 10 trik psikologi sederhana yang dapat membantu kamu disenangi oleh banyak orang. Jadi pastikan untuk tetap di sini karena tips ini mungkin menjadi kunci untuk membangun hubungan kamu dengan seseorang menjadi lebih positif dan bermakna. Oke, mari kita mulai petualangan kita sekarang. Teman-teman, trik yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kenali nilai atau value seseorang. Cobalah untuk mengenali nilai-nilai orang yang ada di sekitar kamu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka anggap penting dalam hidup mereka, baik secara personal maupun profesional. Contohnya, luangkan waktu untuk bertanya kepada rekan kerja tentang tujuan karir mereka dan apa aspek pekerjaan yang paling memuaskan bagi mereka. Atau tanyakan kepada orang yang baru kamu kenal tentang hobi yang mereka sukai. Nah, dengan memahami nilai-nilai mereka, maka akan membantu kamu memahami perspektif mereka dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang yang baru kamu temui atau orang-orang yang ada di sekitarmu. Lalu yang kedua adalah jadilah pendengar yang aktif. Nah teman-teman, cobalah untuk fokus penuh pada apa yang dibicarakan orang lain. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik dengan apa yang mereka katakan, bukan hanya sekedar mendengarkan. Contohnya, saat berbicara dengan seorang teman, simpan dulu HP-mu dan anggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar menyimak apa yang mereka ucapkan. Ulangi kembali apa yang mereka katakan untuk memastikan kamu telah memahami apa yang mereka katakan. Nah, dengan mendengarkan secara aktif, kamu berarti sudah menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain. Ini dapat membuatmu membangun kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Oke, lanjut untuk trik ketiga adalah pujian yang tulus. Jadi teman, jangan ragu memberikan pujian tulus pada seseorang. Pujian yang jujur dan spesifik dapat meningkatkan mood dan menciptakan hubungan yang positif. Saya berikan contoh ya. Coba katakan hal ini pada temanmu. Hai, aku suka cara bicara kamu yang selalu ramah dengan setiap orang. Itu membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan aku benar-benar menghargainya. Nah teman-teman, pujian sederhana seperti ini mencerminkan apresiasi yang tulus terhadap tindakan positif seseorang dan dapat menciptakan keceriaan serta membangun hubungan yang lebih baik lagi sehingga kamu akan mendapatkan rasa nyaman dari orang lain. Lanjut yang keempat adalah menjaga bahasa tubuh yang positif. Teman-teman, hal ini sangat penting. Perhatikan bahasa tubuhmu ketika kamu sedang bersama orang lain. Sinyal positif seperti senyuman, kontak mata, dan sikap terbuka dapat memberikan kesan yang menyenangkan bagi orang lain. Contohnya, saat berbicara dengan teman baru, pastikan untuk mempertahankan sikap tubuh yang positif. Hindari bersandar atau menghilangkan tangan, dan cobalah untuk tersenyum serta sesekali membuat kontak mata. Ini memberikan kesan bahwa kamu adalah orang yang terbuka dan ramah. Contoh tersebut menekankan pentingnya sikap tubuh positif dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama saat pertama kali bertemu atau sedang berkomunikasi dengan teman baru. Kemudian, tunjukkan empati. Nah, teman-teman, trik kelima ini adalah soal empati. Cobalah untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Tunjukkan bahwa kamu memahami perasaan dan pengalaman mereka. Contohnya begini, saat seseorang bercerita tentang tantangan yang dihadapinya, cobalah untuk empati dengan mengatakan, saya benar-benar mengerti bahwa ini menjadi momen yang sulit bagimu. Saya di sini jika kamu butuh seseorang untuk mendengarkan atau membantumu. Nah, kalimat tersebut menyoroti pentingnya menunjukkan empati dengan memahami dan mengakui perasaan orang lain saat mereka mengalami kesulitan atau tantangan. Ini dapat menciptakan kedekatan dan mendukung ketenangan emosional mereka. Kemudian kita lanjut kepada trik yang keenam. Jaga integritas. Teman-teman, integritas adalah kunci kepercayaan. Pastikan untuk tetap konsisten dalam tindakan dan perkataan. Hindari berbicara atau bertindak secara tidak konsisten, karena hal ini dapat merusak kepercayaan orang lain kepadamu. Contohnya,
Ketika kamu berjanji kepada teman untuk membantunya dalam suatu pekerjaan, maka pastikan untuk memenuhi janji tersebut tepat waktu. Konsistensi dalam tindakanmu akan membangun kepercayaan, dan teman akan merasa bahwa kamu bisa diandalkan. Nah, hal tersebut menentukan pentingnya menjaga integritas dengan menepati janji dan konsisten dalam tindakan, yang dapat membantumu memperkuat hubungan dengan teman atau orang yang baru kamu temui. Oke, kita lanjut. Untuk trik yang ketujuh adalah berbagi kebahagiaan. Teman-teman, berbagi kebahagiaan ternyata dapat menciptakan atmosfer positif. Jangan ragu untuk berbagi momen kebahagiaan dan tertawa bersama orang-orang di sekitarmu. Ketika ada momen kebahagiaan di antara teman-teman, berbagi kegembiraanmu dapat menciptakan atmosfer yang positif. Misalnya, berbagi pengalaman lucu yang kamu alami kepada mereka. Nah, hal tersebut menunjukkan pentingnya berbagi momen kebahagiaan atau keceriaan dengan orang lain yang dapat meningkatkan semangat positif dalam kelompok dan membangun koneksi yang lebih akrab. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk yang ke-8 adalah hindari kritik yang merendahkan. Teman-teman, saya yakin baik saya ataupun teman-teman semua pasti sangat tidak nyaman ketika ada orang yang mengkritik kita secara berlebihan. Nah, jadi hindarilah kritik yang dapat merendahkan seseorang. Jika perlu memberikan kritik, lakukan dengan cara yang membangun. Fokus pada perilaku atau tindakan yang dapat diperbaiki, dan sertakan saran yang membangun untuk perbaikan dirinya. Jika ada perbedaan pendapat, hindari kritik yang merendahkan dengan mengatakan, "Saya menghargai perspektif unik yang kamu bawa. Mungkin kita bisa menjelajahi berbagai ide ini bersama untuk mencapai solusi yang terbaik." Nah teman-teman, contoh tersebut menyoroti pentingnya memberikan umpan balik dengan cara membangun dan tidak merendahkan seseorang, menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan pemecahan masalah, sehingga kamu akan dipandang lebih baik oleh lawan bicaramu. Kemudian trik yang ke-9 adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa perbedaan antara menjadi pendengar yang aktif dan jadi pendengar yang baik? Pendengar yang aktif adalah menekankan lebih pada tindakan dalam mendengarkan, memperhatikan, memberikan respon, dan menunjukkan keterlibatan. Sedangkan menjadi pendengar yang baik adalah lebih menekankan pada sikap dan kualitas sebagai pendengar yang baik secara keseluruhan. Poin ini mencakup memberikan perhatian sepenuh hati, menghindari interupsi, dan tidak memberikan solusi sebelum waktu yang tepat. Tujuannya adalah agar menciptakan ruang di mana orang merasa didengarkan dengan baik. Memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut dihakimi. Hal ini dapat memperkuat hubungan dan menciptakan kedekatan emosional. Contohnya, ketika seseorang bercerita tentang pengalaman mereka, berikan perhatian sepenuh hati tanpa adanya interupsi. Misal dengan mengatakan, "Saya benar-benar ingin mendengarkan lebih banyak tentang pengalaman itu. Teruskan ya, saya sangat senang mendengarkannya." Nah, hal ini dapat menciptakan ruang untuk pembicara merasa dihargai dan didengarkan dengan penuh perhatian. Lalu trik terakhir yang ke-10 adalah cobalah bersikap terbuka terhadap opini dan ide orang lain. Nah, teman-teman, cobalah bersikap terbuka terhadap opini dan ide orang lain ya, sehingga kamu dapat menciptakan ruang untuk dialog dan pertukaran ide yang produktif. Komunikasi yang efektif melibatkan pendengaran dan aspek terhadap berbagai sudut pandang, memungkinkan timbulnya diskusi yang bermanfaat. Contohnya, ketika berdiskusi, tunjukkan sikap terbuka terhadap pendapat dan ide orang lain. Misalnya, dengan mengatakan, "Saya ingin mendengar pendapat semua orang tentang hal ini. Setiap perspektif sangat berharga bagi saya." Nah, teman-teman, hal ini ternyata dapat menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi dan membantu memastikan bahwa semua orang merasa dihargai dan menunjukkan apresiasi terhadap kontribusi dari setiap orang yang ada di sekitarmu. Oke teman-teman, itulah 10 trik psikologi yang dapat membantumu agar disukai banyak orang. Mari bersama-sama kita menciptakan perubahan positif dalam hidup dengan menerapkan trik-trik psikologi tadi. Ingatlah, setiap langkah kecil bisa membawa dampak yang besar. Jika teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis dan katakan bahwa aku adalah orang yang menyenangkan.